ini yaitu tabsirah, kewaspadaan, mengingatkan kita tentang perjalanan batin, basirah dalam hal puasa. Qala Ahmadu Al-Fashniyu, berkata Syekh Ahmad Al-Fashni, wa qad qila, dan sungguh dikatakan, as-sawmu umumun wa khususun wa khususul khususi. Betul ini. Adapun puasa umumun, yaitu tingkatannya umum, wa khususun, dan tingkatannya khusus, wa khususul khususi, dan tingkatannya khususul khusus, khusus dari khusus. Fal umumu kaful batni wal farji an qasdi syahwati, maka adapun puasa umum yaitu mencegah perut, wal farji, dan kemaluan, an qasdi syahwati, daripada tujuan syahwat. Wal khususu huwa kafus sam'i wal basari wal lisani wal yadi wal rijli wa sairil jawarihi anil athar. Dan adapun puasa khusus adalah yaitu mencegah pendengaran, penglihatan, lidah, tangan dan kaki, dan setinggalnya anggota-anggota tubuh, anil asami, daripada dosa-dosa. Wa khususul khususi sarful qalbi anil himamid daniyati wa kaffuhu amma siwallahi bil kulliyati. Adapun puasa khususul khusus sarful qalbi, yaitu mendayagunakan hati, memalingkan hati, anil himamid daniyati, daripada keinginan-keinginan yang rendah, cita-cita yang rendah. Wa kafuhu, dan mencegah qalbu, amma siwallah, dari barang yang selain Allah, bil kulliyati, dengan totalitas, bil kulliyati, dengan keseluruhan, yakni totalitas. Sudah, sini sayang, sini. Iya, baik. Wa khamisuha wallahu a'lam bishawab. Segini, Bapak Ibu Saudara jamaah Masjid Jami At-Taqwa Karangtengah yang mulia, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita malam hari ini masih meneruskan kajian Kasyifatus Sajaa, masih membahas tentang rukun Islam yang keempat, yaitu saum Ramadan, berpuasa.
Namun malam hari ini kajian kita mau menutup pembahasan rukun Islam keempat terkait puasa. Tabsiratun, kata Syekh Nawawi, ini adalah sesuatu yang harus diwaspadai, diingat-ingat, dijalanin secara perjalanan ruhani sebagai basirah kita. Sebelum menerangkan ini agar supaya mudah saudara, kita awali terkait puasa ayatnya masyhur dalam surat Al-Baqarahnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, yakni berpuasa Ramadan. Allah panggil alladzina amanu begitu supaya masuk kemarinya mudah. Orang yang punya iman. Perlu diketahui, orang yang punya iman itu memiliki tingkatan. Tidak sama kelasnya muslim terkait memandang ibadah Ramadan. Kenapa tidak sama? Karena berbicara tingkat kualitas keimanannya. Adalah orang iman itu kelasnya ilmul yaqin. Ada orang itu kelasnya namanya ainul yaqin. Adalah orang itu kelas imannya hakul yaqin. Jadi ada ilmul yaqin, ada iman ainul yaqin, ada iman hakul yaqin. Oleh karena iman ini bertingkat-tingkat, berkelas-kelas, maka dalam mensikapi ibadah itu pun juga punya kelas. Punya kelas beda-beda. Sebagaimana iman berkelas. Ada kelas ilmu yakin, kalau mau dianggap sekolah karena ini iman dasar namanya SD. Namanya iman ilmu yakin. Perjalanan keimanan tingkat dasar. Kalau sekolah namanya SD. Ada iman namanya ainul yakin. Ini menengah. Kalau sekolah namanya SMP. Ada iman hakul yakin. Maka kalaulah sekolah tingkat atas. Kalau sekolah namanya SMA. Maka berbeda-beda perjalanan keimanan ini. Implikasinya di dalam puasa Ramadan pun itu bakal beda-beda. Sorotan orang tergantung di kelas mana dia. Apakah kelas SD, SMP atau SMA. Kata Syekh Nawawi, qala Ahmad Al-Fasni, seorang ulama besar, Ahmad bin Hijazi Al-Fasni, di dalam kitab beliau namanya Tukhfatul Ikhwan. Ahmad Al-Fasni ngarang kitab banyak. Ada juga mensarahi Zubad, namanya Mawahibus Samad. Ini kutipannya dari kitab Tukhfatul Ikhwan. Satu kitab yang isinya keagungan bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Agak tebal. Beliau bilang, kata Syekh Ahmad Al-Fasni, wa qad qila, sungguh dikatakan orang,
Ada ulama berkata, yakni siapa ulama yang berkata begini? Yakni Imam Ghazali. Jadi Syekh Nawawi mengutip kalam Imam Fasni dalam Tuhfatul Ikhwan, sementara Imam Al-Fasni mengutip daripada Imam Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Apa kata Imam Ghazali? As-saumu umumun wa khususun wa khususul khusus. Puasa itu kelasnya ada namanya kelas umum, SD berarti. Ada kelasnya khusus, SMP berarti. Ada kelasnya khususul khusus, SMA berarti. Begitu. Puasa. Nah, yang harus menjadi renungan kita ngaji malam ini, dari dulu kita puasa Ramadan. Kita puasa Ramadan baru apa dari dulu ya? Dari dulu. Udah berapa kali ya? Udah berkali-kali dah ya. Iya, udah berkali-kali. Nah, tingkat kita ini apa dari berkali-kali itu masih SD, atau SMP atau SMA begitu. Bakal terukur dari kasifatus saja angkat ini. Kelas kita dalam berpuasa. Ada puasa awam, umum tuh awam, standar umum. Ada khusus, namanya sudah spesial. Ada namanya khususul khusus, ekstra spesial. Jadi sudah luar biasa. Dan ini nggak bisa, harus berurutan. Dari umum naik ke khusus, dari khusus naik ke khususul khusus. Begitu. Karena ini berbicara tingkat keimanan, berbeda-beda. Nah, puasa begitu. Mana puasa yang tingkat umum atau tingkat ilmul yakin atau tingkat dasar? Kata Syekh, fal umumu kaful batni wal farji an qasdis syahwati. Puasa kelas awam, kelas dasar, kelas rendah, kelas ilmul yakin, bila orang itu puasa hanya menahan makan minum dan bersetubuh. Jadi enggak makan, enggak minum, enggak bersetubuh, kelonan begitu ya. Begitu. Dari mulai adzan subuh sampai adzan maghrib. Bahasa beliau kaful batni wal farji, jadi mencegah, yakni menahan perut, wal farji menahan kemaluan, an qasdi syahwati daripada tujuan syahwat, yakni enggak makan, enggak minum, enggak bersetubuh. Sebatas itu doang. Kalau kita puasanya kelasnya kayak begitu tuh, namanya kelas awam. Artinya puasanya mulai adzan subuh ora makan, ora minum, ora kelonan sampai maghrib. Bohong jalan terus. Pikirannya syahwat masih jam 7 aja udah ngomong, tar maghrib ya kelapa muda bukannya ama bubur kacang hijau. Jadi itu jam 7 udah ngomong buka, jam 7 tuh udah kelar belum puasa? Belum puasa. Ini diterima apa kagak dipikirin. Yang dipikirin makan. Begitu. Jadi kelas awam itu puasanya hanya premakan siang. Begitu.
Untuk makan malam udah dirancang. Jangan sampai kagak nih. Sop. Gitu, sop. Iga. Jadi jam 7 tuh udah mikirin buka. Enggak mikirin ini minta, ya Rabb, berikan saya taufik biar kuat puasa sampai maghrib dan diterima. Enggak mikir ke sana. Udah mikir buka aja otaknya. Udah. Jadi udah ngerancang nanti besok tuh puasa aja belum tuh. Nanti besok malamnya kita jalan-jalan ke Green Lake. Udah mau jalan-jalan aja. Cuci mata. Mau pakai apa cuci matanya? Ke mall, ngabuburit. Jadi yang puasa enggak makan, enggak minum, enggak bersetubuh. Adapun mata masih jelalatan. Masih. Ini ada gambar telanjang nih, kambing. Jadi ini namanya kelas dasar puasa. Kagak makan, kagak minum. Jadi enggak memahami sirrus saum, rahasia dibalik kenapa Tuhan nyuruh puasa. Bahkan yang kelas umum ini gara-gara kaful batni wal farji an qasdis sahwah, itu dia cuman merubah jam makan. Yang tadinya duhur ngopi sama pisang goreng dikumpulin di maghrib. Dikumpulin. Jadilah puasa itu bukannya menurunkan berat badan, malah naik. Lo puasa karena makannya jauh lebih banyak. Bahkan beredar di mana-mana. Kalau udah puasa, lihat perekonomian maju. Kalau udah puasa, makanan apa aja, luar biasa, makmur. Jadi emang P3, pola pikir perut aja yang dipikirin. Ini kelas awam. Jadilah kita orang nih mikirinnya buka, makan. Kalau udah buka, ya Allah, ya jeruk, apa ini, teh manis, jeruk, sirup marjan, susu, kelapa muda, ABC, kopi gayo, kopi luwak, banyak. Maghrib muanya udah di depan penuh. Ini puasa apa balas dendam, siang gak makan. Jadi ini kelas awam, merubah jam makan yang mestinya siang dirapel di maghrib. Padahal puasa itu ngurangin muanya. Tadinya makan 3 kali, jadinya 2 kali, udah 2 aja. Maghrib makan, udah habis itu nggak makan lagi. Makan nanti sahur. Saya sih habis taraweh nggak makan, tapi mindo, ya makan mindo itu. Gitu bahasanya doang diganti. Begitu makan. Jadi puasa awam ini hanya formalitas muslim doang. Enggak makan dari pagi sampai maghrib. Enggak ada sir. Maka pas habis Ramadan, selesai 30 hari Ramadan, maka masuklah namanya lebaran. Namanya lebaran. Apanya? Iya, badannya jadi lebar. Begitu, badannya jadi lebar. Habis makan mulu. Buka lain. Habis taraweh lain. Ntar itu sahur lain lah. Lah banyak 3 kali. Itu lebih dari biasa. Bakso, apa aja dah, putu mayang, apa aja ada dimakan.
Ini namanya kelas awam. Ada nggak tuh yang puasanya kelasnya begitu tuh? Nggak ada. Alhamdulillah. Wah deh. Begitu. Kita kurangin puasa tuh. Yang hari biasa makan 30 suap, puasa 10 suap. Begitu. Maghrib 10 suap. Begitu puasa. Tuh kayak begitu. Karena itu, karena qasdi syahwah, tujuannya syahwat, maka adzan beda. Itu Masya Allah kalau udah Ramadan, nyari-nyari kapan ini adzan maghrib. Ada. Ini bukan karena pengen sholat maghrib, bukan. Pengen buru-buru kelar ibadahnya. Begitu. Pengen buru-buru selesai ibadahnya. Tandanya waktu dia dengar adzan Isya, bukan alhamdulillah, istighfar, astagfirullah, udah Isya aja, mana belum ngopi, belum ngerokok. Begitu. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Nggak ada. Alhamdulillah. Begitu. Istighfar, alhamdulillah ngalamin Isya. Enggak. Innalillahi, udah Isya aja. Ini namanya saumul umum, puasa kelas ilmul yakin, kelas dasar, SD. Jangan kita nyimpulin emang gua mau guru SD, jangan juga. Ini mau perjalanan rohani, kudu naik. Kita jangan karena gua guru SD, jangan. Ya, kudu naik nih rohani. Itu puasa. Kata Syekh Nawawi begitu. Jadi dua doang yang dia jaga, dua doang, yaitu perut dan kemaluan. Dua tuh, ngejaga dua doang. Ini namanya kelas awam, perut sama kemaluan. Jadi mulut sama kemaluan dah intinya. Begitu, perut sama kemaluan. Ini puasa kelas awam. Coba kita buka kitab hadis. Dan ini berat emang di kita orang. Nabi itu kalau buka, bisa dibuka itu di kitab hadis. Nabi itu kalau buka puasa kurma 3. Udah tuh, kurma 3. Udah habis kurma udah sholat, udah makan nanti taraweh. Tuh, kalau kita kan enggak, nasi plus kurma juga. Ini sunnah Nabi, bukan di ininya nih. Nabi itu kurma 3 udah, enggak makan, enggak, ntar makan malah. Pas taraweh kita mau ngikut itu, belum makan, roti aja habis sekaleng belum kena nasi, udah buka belum, roti sekaleng belum buka. Begitu coba, itu kita orangnya. Aduh. Makanya kita bilang berat ikut Nabi ini, berat emang ikut Nabi ini, berat. 3, korma atau 3. Kalau kita kan korma 3. Sama yang lainnya. Korma sih alhamdulillah 3. Cuma nama yang lainnya nih banyak. Itu kita. Ini luar biasa. Begitu, iya, itu kita orang. Emang susah ini. Kedua namanya saumul khusus, puasa kelas khusus, yakni kelas ainul yakin, khusus. Apa itu? Yang namanya puasa khusus adalah mengendalikan telinga, mata, lidah, tangan, kaki, perut dan kemaluan dari segala dosa. Jadi bukan perut dan kemaluan doang, kalau khusus ditambah 5 lagi. Bukan perut ditahan jangan sampai masuk makan, kemaluan jangan sampai bersetubuh, bukan sebatas itu.
dia jaga pandangan mata, ndak maulah ngababurit, sebab ngurangin itu. Dari mana ini kelasnya? Di dalam kitab Sunanut Tirmidzi, Imam Tirmidzi kuburannya di Uzbekistan. Moga ada rezeki luas kita ke Uzbek. Di situ ada Imam Bukhari, gurunya Imam Tirmidzi juga. Di Bukhara, Khortang. Dulu Uni Soviet, sekarang udah Uzbek, pecah negara-negara kecil. Kata Imam Tirmidzi, ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Abu Hurairah, saya dengar Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatan an yada'a ta'amahu wa syarabah." Kata Nabi, siapa orang yang perut sih ditahan enggak makan, kemaluan ditahan dah bersetubuh sama bini, tapi mulut masih bohong, ngarang-ngarang cerita biar orang percaya, dia amalin, di framing bagaimana orang biar percaya dengan kebohongan yang ada, maka bagi Allah tak butuh dia nggak makan nggak minum, tak butuh puasa, sama aja belum puasa. Bagi kelas khusus, orang yang masih bohong, artinya berarti belum menjaga mulut, masih gibah lagi puasa, itu belum jaga mulut. Matanya masih melotot-melotot, namanya ngababurit. Kakinya jalan-jalan yang keenggak-enggak, puasa. Ini bagi Allah tak butuh dia enggak makan enggak minum. Kenapa? Belum puasa, masih kulit SD, sebab baru mengganti jam makan, antara enggak makan sama makan otaknya. Baru makan doang yang dia hindari, makan sama enggak makan, yang lain enggak. Begitu. Makanya ada hadis khamsun yufattirna shaib. Ada 5 perkara yang membatalkan orang puasa, nilainya ndak ada. Ghibah, namimah, nazar bisahwa, sumpah palsu, bohong, nah. Begitu puasa. Maka puasa tak bohong, tak boleh. Kenapa? Ini juga kudu puasa. Jangan perut doang yang puasa sama kemaluan. Mulut kudu puasa, mata kudu puasa, kaki kudu puasa. Daripada bakal ngeluyur yang enggak-enggak, wis kalau puasa tidur aja. Tidur aja. Cuman kalau tidur ini bakal dicela. An-naharu mudi'un fala tuqassirhu bil manami. Siang itu panjang, jangan diperpendek dengan tidur. Tuh puasa tidur dari subuh bangun-bangun dohor, dohor tidur lagi, bangun-bangun asar, asar tidur lagi, bangun-bangun maghrib. Lah di mana puasanya? Yang kayak begini puasa. Kita orang ini enak, negara yang enak ya Indonesia, diberebut dari berbagai negara-negara, rebutan kita punya negeri karena negeri yang paling enak. Dari berbagainya, iklimnya tropis, sehingga kurun waktu dibagi 12 jam. Negeri kita siang malam 12 jam. Di Rusia lah puasa pendek sih 9 jam. Itu Rusia.
9 jam puasa, dingin tuh, dingin daerahnya. Ada puasa yang cukup panjang, ada begitu. Kita pendek puasa, normal lah 12 jam, normal. Jadilah kita orang puasa, jangan perut sama kemaluan doang, mata dikurangin. TV biasanya berapa sehari semalam nonton, kurangin. WA kurangin. Ada yang WA-nya ditutup. Saya enggak mau nulis-nulis WA tapi baca mulu punya orang, sama aja. Yang kayak begini sama aja. Iya begitu. Ini kan memunculkan. Jadi kurang-kurangin. Mata itu waktunya mustajab malam jam 3, ketawa-ketawa di TV itu. Kita nggak salahin TV, emang tipu gitu. Gitu, tapi kitanya aja yang nontonnya. Demen banget malam-malam. Itu jam 3. Malah Ramadan itu bulan bertambah-tambahnya nonton TV. Yang tadinya siang doang, sampailah jam 10, nambah lagi jam 3. Ada yang kayak begitu? Ada enggak? Enggak ada, alhamdulillah. Itu begitu saudara. Nambah jam, kurangin. Jadi biar kita punya nilai beda ibadah Ramadan. Ini Ramadan, saum tuh tahan, segalanya ditahan. Makanya sampai salafus soleh berbicara pada saum khusus ini, belanja bini itu Sya'ban. Kalau udah Sya'ban beli baju, udah beli baju buat hari raya, Sya'ban aja. Biar Ramadan sudah nggak mikirin, udah ibadah terus. Diamalin nama dia ajaran salafus soleh. Cuman punya bini belum ngamalin. Dibeliin Sya'ban, ini kan Sya'ban, belum Ramadan, THR. Jadi 2 kali. Jadi kagak diamalin lagi akhirnya. Kalau begitu, justru dibeliin di Sya'ban itu biar Ramadan udah nggak mau mikirin ke warung-warung. Begitu. Itu mulai Lailatul Qadar, malam mustajab. Malah yang terlontar dari mulutnya, ya Rabbana, ya Allah, bila hamba memang masih sulit ke tanah suci, paling nggak ke Tanah Abang ya Allah, Tanah Abang ya Allah. Itu udah Lailatul Qadar. Doanya udah kayak begitu aja. Ini udah bener ini. Jadi kita orang harus jaga mata, jaga kaki, jaga muanya. 7 tuh. Tadinya kalau kelas awam 2 doang, perut sama kemaluan. Tambah lagi 5, kaki, tangan, mata, telinga, mulut, lidah. 5, 7. Itu namanya kelas khusus, namanya saum. Sebab saum imsak. Jadi tahan, jangan bohong kalau puasa. Jangan bohong. Tak boleh. Jangan dengar yang enggak kalau mau Quran puasa. Jangan ngomong yang enggak kalau enggak zikir. Kalau enggak mau udah tidur dah. Kalau kita enggak bisa menambah kebaikan, jangan juga menambah kemaksiatan. Istirahat dah. Itu namanya saumul khusus. Naik lagi, ada puasa namanya khususul khusus. Kelas tinggi, kelas atas. Namanya hakul yakin. Kelasnya hakul yakin. Ini namanya bahasa lainnya sabiqun bil khairat. Ada zalim li nafsi, ada muqtasid, ada sabiqun bil khairat. Terserahlah bahasa. Ada puasa namanya khususul khusus. Apa itu? Khusus khusus itu mengendalikan kolbu daripada pikiran-pikiran rendah.
sehingga dia cegah selain Allah tak dipikirin, Allah aja. Bahwa dia buka nanti sore pakai apa terserah Allah, kayak kagak yakin aja orang puasa. Pasti ada buka lah. Begitu. Ada jalannya. Itu kayak begitu. Jadi khususul khusus orang yang puasa 8, bukan 7. Di samping perut, kemaluan, naik mata, telinga, lidah, tangan, kaki, ditambah hati. Hatinya dikendalikan daripada mikir yang enggak. Jadi puasanya dinikmati. Dinikmati. Mikir buka aja enggak. Istighfar kalau dia. Buka sore nanti pakai itu ya, kelapa muda. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Istighfar yang banyak buat menebus ngomong begitu. Karena hatinya tak terkendalikan, memikirkan buka yang puasa belum tentu diterima oleh Allah. Belum tentu. Ini namanya puasa kelas tinggi. Kelas tinggi. Namanya khususul khusus. Jadi bagaimana hati juga puasa. Nggak usah mikirin macam-macam kalau puasa benar. Makanya orang di kelas khusus dan khusus, mohon maaf, jadi membelikan kepada keluarga itu di kitab Syekh Ahmad Al-Fasninya itu di Sya'ban. Dah kebutuhan keluarga Sya'ban. Jadi Ramadan tuh mikirin ngasih buka di masjid mana ya, ngasih buka di musola mana ya. Jadi mikirinnya berbagi, ngasih mikirinnya berbagi, mikirinnya itu kelas khususul khusus, berbagi. Jadi dia jaga betul. Jadi andai dia pengen masak ini bukan karena pengen dirinya, buat orang-orang. Jadi dia jaga betul hatinya. Jangan sampai dia hatinya meleng dari Allah. Allah. Ini baru yang kayak begini nih dapat tuh Lailatul Qadar. Yang model begini puasa. Lah puasa makan banyak, pengen dapat Lailatul Qadar, sulitlah. Lailatul Qadar dapatnya berat. Uang perjalanan kita perutnya banyak. Imam Ghazali kata di dalam Ihya Ulumuddin pada juz 2-nya itu, Lailatul Qadri hiya lailatun yankashifu fiha syai'un min alamil malakut. Kata Imam Ghazali, Lailatul Qadar itu adalah malam di mana Allah bukakan hijab tentang rahasia-rahasia alam langit. Macam-macam inkisafnya ini tergantung daripada hamba-hamba pilihan Allah. Ada yang diperdengarkan pohon bertasbihlah, ada yang diperlihatkan langit itu terbuka, walaupun di rumah kelihatan langit. Ada macam-macam. Jadi dilihatin banyak orang lagi pada sujud, dia lihat dengan mata kepala. Jadi banyak. Begitu. Maka kata Imam Ghazali itu lanjutannya, siapa orang yang mengisi antara dada dan hatinya, yakni perut besarnya, fahuwa anhu mahjub, maka orang itu tak bisa lihat Lailatul Qadar. Orang yang makannya banyak, cuman merubah jam makan, sulit pengen lihat keagungan Lailatul Qadar, sulit. Kata Imam Ghazali, faman ja'ala baina qalbihi wa sadrihi mikhlatan minat ta'am fahuwa anhu mahjub.
Siapa orang mengisi perutnya dengan sekantong makanan, maka tak dapatlah dia Lailatul Qadar, tak dapat. Wa man akhla ma'iddatah fala yakfihi dzalik ma lam yukhli himmatahu an ghairillahi azza wajal. Kata Imam Ghazali, siapa orang yang perutnya dikosongin, maknanya dibatasi makan tak banyak, tak cukup itu selama tidak konsentrasi penuh kepada Allah. Oleh karena itu puasa khusus adalah bagaimana kita harus konsentrasi, hati dibatasi, jangan kemana-mana kayak kita nggak yakin. Maka saya suka bilang, ada dalail yang saya bagi sama teman-teman, judulnya penarik rezeki. Kenapa ini penarik? Begini saya bilang, banyak kita orang niatnya nyari rezeki, keluar pagi-pagi dari rumah, mau kemana? Mau nyari rezeki. Ini orang imannya kelas rendah, nyari rezeki, kaya-kaya rezeki orang ada, pakai dicari-cari. Ini kurang yakin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Nyari. Kalau nyari konsekuensinya 20-80. 20% kemungkinan dapat, 80% kemungkinan besar kagak dapat. Wong nyari sama dengan kurang yakin Allah bagi rezeki. Berikutnya menjemput rezeki. Kalau menjemput, ada rezeki itu, cuman kudu diparanin, namanya menjemput. Ada yakin rezeki itu dibagi sama Allah, yang belum ikhtiar, namanya syariat. Usaha itu 80-20, 80% dapat, 20% kemungkinan kecil kagak dapat, kemungkinan besar dapat. Wong dia menjemput rezeki, bukan nyari. Beda antara nyari dan menjemput, beda. Kalau nyari enggak ada, kalau jemput ada, cuman kudu diparani, namanya jemput. Yakin rezeki itu dibagi sama Allah, yakin. Maka doa tuh keluar dari masjid tuh suka keliru terjemahannya, untung nggak diterjemah tuh Allahumma ghfir li dzunubi waftah li abwaaba fadlika. Apa itu artinya? Ya Allah, ampuni dosaku dan buka bagiku pintu-pintu rezekimu. Fadlika tuh jangan anugerahmu, tak ngerti kita orang. Rezekimu. Sebab kata Allah dalam Al-Quran, fa idza qudiyatis shalat fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, tu min rizkillah. Jadi bahasa gampangnya, kalau kita nggak pakai bahasa Arab, doanya saya lebih gampang yang sederhana aja. Keluar dari masjid tuh kaki kiri, langsung aja duit ya Allah, udah gitu aja, yang gampang. Bisa nggak begitu tuh? Ya udah itu aja tuh, daripada bingung. Saudara kan begitu, udah itu aja. Itu waftah li abwaaba fadlik, ya Allah, saya udah ibadah, sekarang saya minta jatah, tolong dibuka jalan-jalan rezeki saya. Tuh begitu Nabi masih ngajarin kita begitu. Rezeki, bukain jalan-jalan rezeki. Tuh begitu. Apa jalan-jalan rezeki? Duit dah kita orang. Hah? Begitu ya? Iya. Kalau kita begitu nggak ngerti, keluar dari masjid kiri, larisin toko saya ya Allah. Udah gitu aja. Beneran. Daripada bahasa Arab kita tak paham, yang bahasa Indonesia aja sama.
Sama. Daripada bahasa Arab kurang khusyuk di hati. Bahasa Indonesia jangan gak minta. La wali-waliullah begitu. Nabi ngajari. Wabtaghu min fadlil. Cari anugerah Allah, maknanya rizki. Nyari rizki. Keluar masjid cari rizki. Itulah kenapa waftahli ababa fadlik Nabi. Allahnya nyuruh wabtaghu min fadli. Begitu cari, pokoknya keluar masjid begitu aja. Orderan akekah ya Allah hari begitu, orderan ya Allah, keluar masjid gitu aja, sama. Jangan gak doa, jangan, beneran. Lo Nabi ajarin bimbing kita betapa banyak pintu rezeki itu. Tapi kita minta sama Allah, yakini, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Fa inna Allah Ta'ala la yastajibu du'an min qalbin ghafilin lahin. Anda berdoa kepada Allah disertai yakin. Sebab Allah tak ijabah orang mulutnya baca, hatinya kemana-mana. Daripada mulut baca tinggal mana-mana, bahas ini saja. Duit ya Allah, udah gitu aja lah. Tapi jangan kencang-kencang, kedengaran sampingnya. Sama sampingnya pelan aja, begitu aja. Insyaallah ngamalin ajaran Nabi. Islam itu nggak kaku. Boleh bahasa Indonesia, nggak apa-apa. Kan khutbah aja diterjemah ya kan, nggak apa-apa, terjemah aja biar kita ngerti, nggak apa-apa. Begitu. Ala kulli hal, puasa khususul khusus bagaimana mengendalikan kolbu, jangan sampai terbawa kepada syahwat-syahwat yang rendah. Kerja boleh saudara, kerja nyari duit boleh sebanyak-banyaknya, tapi niatin buat akhirat. Itu bukan dunia. Niat nyari duit untuk akhirat, bukan dunia. Saudara, saya mau bangun kontrakan lagi, bangun, asal niatkan untuk akhirat. Itu bukan dunia. Kata Nabi, ni'mal malus salih lirajulis salih. Al-Quran menyebut harta enggak pernah syar, khair. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khair. Kitanya aja salah niat. Dunia ini mazra'atul akhir. Sudah dagang-dagang, kalau begitu mau buka kios apa? Akikah lagi buka. Niatin bekal ibadah. Kalau niat bekal ibadah, enggak bakal nyolong, enggak bakal ngibulin, enggak bisa ini buat bekal ibadah. Kalau nyolong, begitu. Enggak mungkin, kita enggak benar. Kita harus benar jalannya. Kan bekal ibadah. Silakan. Agama tak larang. Kalau dilarang Nabi Sulaiman tak kaya. Boleh saudara minta Rabbi habli mulkan la yang bagi, yang didoa Nabi Sulaiman. Saya minta kaya, yang nggak ada ini orang sekampung yang kaya kecuali saya, bisa nyantunin orang banyak. Boleh, silakan, nggak apa-apa. Lihat Nabi Sulaiman, kekayaannya bisa wusul kepada Allah, bukan jadi wali, bukan jadi nabi, tapi jadi rasul. Itu kalau bisa membawa. Begitu. Hubbud dunia itu duit buat jalan-jalan. Kalau duit buat ibadah, buat ziarah ke orang tua, kemana, itu namanya bukan dunia, akhirat namanya. Yang kayak begitu. Ad-dunya mazra'atul akhirat. Tuh begitu. Habis dah tuh. Malam ini kajian puasa. Besok-besok nerangin rukun Islam kelima haji. Wallahu bisawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luar sebelum doa, silahkan. Wallahu a'lam.